Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya kawan-kawan ya, bahagia. Semoga selalu dipermudah segala urusan. Tentunya masih memiliki semangat terbaik untuk belajar bersama dan mengembangkan diri di kegiatan siang hari ini bersama karya skill up nih. Nah, kawan-kawan, sebelum kita memulai acara ini, saya ingin mengajak nih teman-teman untuk melakukan hal sederhana. Coba deh teman-teman lihat dari diri kalian sendiri nih. Mungkin nggak sih kalian tuh kayak walaupun yang sedang mengikuti kegiatan ini, dan mungkin kalian yang sedang mengikuti Zoom kali ini ada yang lagi di kamar, ya ada yang lagi di luar, ada di tempat kerja sambil menikmati makan siang mungkin, ya kan? Nah, dan mungkin juga ada tujuan, ada juga yang diam-diam gitu, menyelesaikan tugas sambil mendengarkan acara hari ini. Nah, teman-teman nggak apa-apa ya, yang penting tugasnya juga selesai dan juga ilmunya juga didapat ya. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya nih kepada kawan-kawan nih semua. Coba deh jawab dalam hati aja ini mah. Coba pikirin gitu. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa bahwa punya kemampuan gitu, punya ide, terus punya karya, punya potensi yang ingin ditunjukkan ke orang lain gitu. Tetapi nggak tahu harus mulai dari mana, bagaimana cara memperkenalkannya gitu. Terus tidak tahu bagaimana cara, gimana ya, kayak biar orang lain itu ngelihat diri kita gitu. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa hal itu? Pernah nggak kawan-kawan? Kayak kalian tuh mempunyai potensi besar tapi uh, orang lain tuh nggak bisa melihat gitu. Nah, kalau kalian merasakan hal itu, percayalah kawan-kawan, kalian tidak sendirian ya. Masih banyak orang hebat di luar sana yang tidak dikenal, masih banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan, masih banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi besar nih, tetapi belum menemukan cara untuk menunjukkannya. Dan itulah mengapa tema yang kita akan bahas hari ini sangat penting untuk kegiatan hari ini. Dan karena era digital ini kemampuan kemampuan saja tidak cukup untuk di era digital. Ilmu saja tidak cukup, kawan-kawan. Dan prestasi saja tidak cukup. Kita perlu belajar bagaimana memperkenalkan diri, membangun identitas, memperkenalkan karya, dan menghadirkan nilai-nilai yang baik dimiliki kita nih. Nah, kawan-kawan, maka dari itu saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam kegiatan Karya Skill Up dengan tema Design Your Brand Kreativitas Berkarya di Era Digital. Nah, kawan-kawan, kalau mendengarkan tema seperti ini nih sangat relevan bukan bagi kita mahasiswa, pelajar, pegiat konten kreator, pegiat organisasi, bahkan siapapun nih kawan-kawan yang ingin berkembang di era digital saat ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan kawan-kawan, saya Gustaviron Firdaus yang akan menemani kawan-kawan di acara Karya Skill Up ini, sekaligus saya akan uh, memandu jalannya acara hari ini. Nah, kawan-kawan, saya harap nanti kegiatan ini berlangsung tidak hanya menjadi teman-teman tidak hanya menjadi penonton nih kawan-kawan ya, tetapi kita menjadi bagian dari diskusi ini. Nah, menjadi bagian dari perjalanan kita bersama dan menjadi satu hal yang nantinya bertanya. Kalau nanti kawan-kawan kalau ada pertanyaan silahkan ditanya gitu. Jangan biarkan saya kayak ngomong-ngomong sendiri, setuju? Kalau saya ngomong sendiri kan kayak gimana ya? Jadi kalau saya ngomong kayak pengen dong kalian respon gitu. Oke? Nah, kalau kalian udah siap nih untuk mengikuti sekalian skill up ini dengan tema yang sangat keren tadi, coba deh aku pengen lihat kesemangatan kalian nih, pengen lihat keseriusan kalian. Coba kalian chat tulis di kolom komentar, siap berkembang. Coba aku mau lihat mana dong. Udah siap ini? Siap?
Ah, keren sekali kawan-kawan. Kayaknya pada semangat sekali ya. Kalau aku ngelihat kawan-kawan pada semangat segini, aku juga jadi makin semangat nih, makin luar biasa nih kayaknya acaranya. Nah, kawan-kawan sebelum kita masuk ke acara berikutnya nih, saya kasih tahu sedikit ya waktu kasih tahu teman-teman untuk teman-teman sebelum menyiap acara berikutnya, siapkan alat tulisnya dulu kawan-kawan. Dipersiapkan untuk menyimak materi yang akan dibagikan, kemudian siapkan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, dan handphonenya untuk menyimak dan mendengarkan pematerian yang sangat luar biasa hari ini. Dan teman-teman bisa ambil dokumentasi sebanyak-banyaknya dan sebagus mungkin untuk mendapatkan door prize dari kita hari ini. Nah, kawan-kawan, sebelum kita masuk setelah itu, eh, agar kegiatan kita berjalan dengan baik, berikut rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Yaitu pertama, kawan-kawan ada pembukaan, kemudian dilanjut dengan ayat suci Al-Quran, kemudian ada pretest, lalu masuk ke sesi pematerian dan diskusi, kemudian dilanjut dengan penyerahan sertifikat, kemudian ada door prize-nya, dan ada post-test kembali, kemudian ada penutup dan dokumentasi. Nah, jadi saya harap teman-teman tetap stay ya sampai akhir karena siapa tahu nih hari ini bukan hanya mendapatkan ilmu tapi juga mendapat relasi, wawasan baru, bahkan peluang baru untuk kita semua ke depannya. Nah, kawan-kawan semua yang saya banggakan, kalau berbicara tentang karya nih kawan-kawan, uh, karya, masa depan, karir, mungkin pengembangan diri. Seringkali kita terlalu fokus kawan-kawan terhadap kemampuan. Kita sibuk meningkatkan skill, pencapaian, dan pengalaman. Namun, terkadang kita sering lupa nih kawan-kawan bahwa semua langkah tersebut akan lebih terasa ringan gitu kawan-kawan jika diiringi dengan keberkahan. Nah, karena ilmu saja karena ilmu yang baik tidak hanya membutuhkan kecerdasan kawan-kawan, tetapi juga membutuhkan keberkahan, betul tidak? Maka dari itu, mari kita melangkah lebih jauh, mari kita tenangkan hati sejenak, mari kita buka kegiatan hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada petugas tilawah, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada uh, kepada Teteh yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan tadi kawan-kawan membawa keberkahan, ketenangan hati, serta kemudahan bagi seluruh rangkaian acara hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik kawan-kawan, sebelum masuk nih, sekarang saya akan mengajak nih teman-teman sedikit bermain. Tahu nggak? Tenang-tenang. Ini bukan ujian nih kawan-kawan, tapi bukan sidang juga dan ini tidak akan mempengaruhi IPK kalian. Saya ingin bertanya nih kepada kalian, kalau menurut kalian nih
Apa sih yang terlintas di pikiran kalian pertama kali ketika mendengar kata design your brain? Ada yang bisa jawab? Apa nih yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata tersebut? Design your brain. Ada nggak yang bisa jawab? Kayak pikiran kalian aja yang terlintas. Kira-kira apa ya gitu? Ada nggak? Makalah terbit gambar otak. Mohon maaf. Oke, mantap Kak. Lagi dong lagi. Identitas produk Kak. Wah, lagi dong lagi. Apalagi banyak nih. Nah, betul ya kawan-kawan. eh Banyak sekali arti dari desain your brand itu. Eh, nah, untuk mengetahui sejauh mana nih kawan-kawan pemahaman awal kawan-kawan mengenai tema yang kita bagikan hari ini, panitia telah menyediakan pretest terlebih dahulu nih untuk kawan-kawan. Anggap aja ini sebagai titik awal nih perjalanan kawan-kawan dalam belajar kita bersama hari ini. Silakan kawan-kawan mengisi pretest yang dibagikan oleh panitia. Saya beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya kawan-kawan. Aman aja. Isi dengan teliti kawan-kawan, santai. Jangan terburu-buru. Silahkan nanti kalau udah dikirim linknya ataupun barcode-nya oleh panitia, silahkan diisi pretestnya terlebih dahulu ya. Nah, inovasi, kreativitas, betul. Silahkan diisi ya kawan-kawan. Nah, ini sudah dikirim nih sama panitia. Silahkan diisi sebaik-baiknya, isi dengan perlahan aja, jangan terburu-buru. Silahkan. Pengerjaannya 5 menit ya kawan-kawan. Kita hitung dari sekarang. Coba dong kawan-kawan yang sambil ngisi pretest, sambil on cam dong biar kita bisa melihat wajah-wajah tampan dan cantik Akang Teteh ini. Silahkan pakai backgroundnya yang telah disediakan oleh panitia kawan-kawan. Jangan sampai salah link ya kawan-kawan. Ini ada dua pretest dan post test. Pretest diisi sekarang. Ah, oh iya, pretest aja ya. Nah, silahkan diisi pretestnya.
Waktu pengerjaannya 3 menit lagi ya kawan-kawan. Silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ada nggak nih yang udah menyelesaikan menjawab pretestnya? Coba dong reaction jempol yang udah selesai. Aku mau lihat. Ada nggak nih yang udah selesai? Oh, udah. Satu, dua, wah, tiga. Wah, banyak nih. Reaction jempol dong yang udah. Nah, empat. Wah, banyak sekali. Wah, kayaknya udah banyak yang selesai nih kawan-kawan. Yang baru gabung langsung isi pretestnya terlebih dahulu ya kawan-kawan. Nah, mungkin karena sudah banyak yang selesai nih, dilanjut aja ya kawan-kawan. Baik, terima kasih atas waktunya sudah mengisi pretest yang kita sediakan. Saya yakin nih jawaban kawan-kawan pasti memuaskan karena tema yang kita ambil pun sudah menjadi makanan sehari-hari kita kita sebetulnya kawan-kawan. Nah, baik sebelum memasuki sesi utama yaitu uh, saya ingin mengajak kawan-kawan nih untuk membayangkan satu hal. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, kalau kawan-kawan nih, kalau kalian ingin belajar berenang nih, kira-kira kalau belajarnya ke siapa? Tentu ke orang yang bisa berenang dong. Nah, kalau kalian ini belajar uh, menulis nih, tentu belajarnya ke orang yang sudah pernah menulis. Dan kalau kalian ingin belajar membangun personal branding serta berkarya di era digital, maka jauh lebih menarik jika kita langsung belajar nih kepada orang yang sudah memang berpengalaman dan menjalaninya. Nah, hari ini kawan-kawan beruntung sekali kita akan belajar bersama nih langsung dari sosok yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami bagaimana menjalani prosesnya. Maka dari itu, eh, sebelum memulai pematerian, saya akan membacakan CV nih dari pematerian kita yang sangat luar biasa hari ini. Nah, pematerian kita sangat yang hari ini adalah Ilham Jayakusuma. Beliau memiliki ketertarikan dalam industri kreatif dan teknologi komunikasi visual, aktif di berbagai organisasi dan kegiatan sosial. Kemauannya dalam belajar hal-hal yang baru membuatnya terus berkembang dan berintegritas nih kawan-kawan. Beliau lulusan dari Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia pada tahun 2020 kemarin dengan jurusan Manajemen Informatika. Pengalaman organisasinya nih Steering Komite LMD, kemudian Ketua LDK, kemudian Ketua Divisi Kreatif Spiritual Camp, kemudian Staf Media Kreatif Beasiswa Inovasi Muda nih, wow, mentor kelompok keluarga, kemudian relawan komunitas Gada Membaca, pengalaman kerja dan magangnya, SIT Darul Fikri Bandung, guru desain dan TIK, UPD UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, kemudian Kepala Program Media Kreatif BNKA, kemudian tim branding WST Fatih Karim dan Umu Sajad, kemudian ada sosmed Cinta Quran TV. Wow, keren sekali ya kawan-kawan kalau melihat dari si pengalamannya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa nih kawan-kawan pematerian kita yang sangat luar biasa hari ini. Halo Kak Hamdun, hai apa kabar? Halo, Kak, siapa nih panggilannya? Kak Firman, Kak Agusta, Kak Firdaus. Kak Firman Kak. Oh, siap, Kak Firman, halo. Iya,
Terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kami nih. Saya yakin nih teman-teman juga, boleh dong teman-teman sebelum kita mulai materi, boleh tepuk tangan yang semeriah-meriahnya, reaction tepuk tangan kawan-kawan untuk menyambut Yuk, pematerian kita yang sangat luar biasa hari ini. yuk ramaikan. Yuk, kalau bisa on cam ya, teman-teman. Ayo, Wow, keren kali, keren banget ya Kak ya. Nah, baik Kak Hamdun. Saya panggil Kak Hamdun aja nih. boleh, boleh. Oke, saya yakin nih banyak banget peserta yang sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan pengalaman dan insight dari kakak nih, mendengarkan, menyimak dan materi yang sangat luar biasa nih. Nah kak, kalau dari Kak Hamdun sendiri nih sudah seberapa semangat nih ingin berbagi ilmu kepada kita? Tak terhingga, insya Allah. Wah, tak terhingga. Pengalaman Wah, nggak semangat nge-zoom sekali ya soal. kak ya, keren sekali. Nah kawan-kawan karena pematerian kita juga sangat keren, sudah semangat sekali nih untuk berbagi pengalaman kepada kita. Nah kalau begitu mari kita simak nih materi yang sangat luar biasa dari Kak Hamdun tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat saya persilahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Firman atas waktunya dan teman-teman Sakarya ya. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang ini kita bisa ketemu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang udah kenal, ada juga yang mungkin baru kenal. Salam kenal ya kembali. Nama panggil aja, panggil aja Hamdun ya. Bukan nama asli tapi itu nama panggung ya atau nama eh, tulisan. Panggil Hamdun aja ya teman-teman. Oke, sekarang domisili di Bogor. Ya, jadi sekarang bekerjanya di Bogor. Sebelumnya mungkin beraktivitas selama 4 tahun dari tahun 2020 sampai 2024 akhir tuh di Bandung ya di Salman ITB di Salman. Mungkin teman-teman ada yang di situ juga ya sampai kenal. Oke, mungkin tadi ya sempat mendengar kalimat Kak Firman kalau pengen belajar berenang atau pengen bisa berenang harus belajar ke orang yang bisa berenang. Kalau pengen belajar apa branding ke orang yang bisa branding. Ya, sebenarnya di sini eh aku orang yang mungkin gak terlalu ahli banget ya, cuman pengen berbagi aja ke teman-teman apa yang aku dapetin selama mungkin berkecimpung di dunia kreatif, di desain visual, ataupun di content creator kayak gitu. Oke, sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, nanti mungkin Kak Firman boleh di sounding ya, apa namanya, terkait waktunya gitu ya. Oke, sebelum Kak. kita masuk ke live demo ataupun sharing lebih jauh ya mungkin izin mengenalkan kembali ya teman-teman. Jadi ini apa namanya portofolio saya yang kemudian bisa teman-teman nanti apa ya jadikan acuan buat nantinya bisa semangat atau bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini ya yang baik-baiknya kayak gitu. Nah, izin teman-teman jadi tadi kan di sini orang apa temanya your brand your design. Nah, ini mungkin ada beberapa media sosial project yang aku handle ya beberapa waktu yang lalu. Ada satu yang mungkin masih saya pegang yaitu Vitalenta ya, Vitalenta ID. Kayak ini ada Instagram LMB Nusantara sama ITB ya. Mungkin teman-teman bisa cek. Nah, itu aku yang kemudian membuat grand desainnya. Tapi yang ngerjainnya banyak. Yang ngerjainnya ada staff, ada teman-teman. Tapi aku yang kemudian aku membrand, apa namanya, memecahkan bagaimana grand desainnya itu ingin bagus, tapi tetap apa namanya, tetap bisa menarik buat berhenti scrollnya gitu. Ya ada profesional muda sempat di situ juga dan Vitalenta. Nah, ini project portfolio design ini ada beberapa gabungan aplikasi ya teman-teman yang aku buat. Ada pakai Canva, ada pakai Photoshop, ada pakai Corel. Nah, mungkin teman-teman akan tahu mana yang pakai Photoshop, mana yang pakai Canva. Nah, ini yang pakai Photoshop itu cuman di bawah dua ini nih. Nah, yang peserta didik ini kelihatan ya, ini apa selainnya pindah sama yang merindu cahaya Islam. Nah, ini desain poster yang aku ajarkan ke teman-teman sekolah Islam terpadu dari fikih. Jadi sebelumnya aku ngajar ya, ngajar eh, multimedia, buat poster dan sebagainya. Ini kelihatannya kayak slide-nya ya, apanya?
Ya, ini di BMKA. Jadi sebelumnya aku aktif selama 4 tahun di BMKA ya. Tadi udah disani sama Kak Firman. Nah, ini beberapa desainnya, alhamdulillah. Dan nah, buat juga saya juga buat apa namanya, mock up ataupun desain untuk kaos, untuk jaket sebagainya. Pun juga ada logonya. Nah, ini sempat, nah karena aku jurusan informatika, jadi ada basic suka, bisa ya, bisa ngoding, tapi nggak terlalu suka perkodingan gitu. Saya sukanya multimedia, dunia content creator, tapi bisa untuk membuat landing page atau aplikasi. Nah, sempat juga membuat Illustrator project, ini viewer dari awal buatnya ya. Dulu sebelum mengenal AI, sekarang kan udah AI enak banget ya. Udah AI enak banget, tinggal kita mempolish-polish aja. Nah, sempat juga buat logo. Nah, ada logo tadi ya, LMP Nusantara, terus logo komunitas keprofesian. Ini juga menyangkut ada yang namanya brief ya, brief untuk kemudian diharapkan sama yang minta logonya. Oke, saya juga suka foto-foto teman-teman kayak gitu. Nah, ini juga video editing. Oke, kita lanjut ke sharing dulu ya. Nah, teman-teman, boleh nih, aku pengen tahu di sini ada yang bekerja atau aktivitasnya jadi berkaitan dengan sosial media nggak? Entah itu konten kreator, entah itu editor, entah itu mungkin sosmed kreator atau admin sosmed. Boleh nih di kolom chat, saya misalkan konten kreator, atau mungkin boleh saya apa namanya, nggak berhubungan, misalkan saya ojol. Nah, nggak apa-apa, itu saja. Pengen tahu nih teman-teman aktivitasnya ataupun pekerjaannya apa. Calon konten kreator. Oke, Kaila. Yang lain boleh diketik. Boleh Mas Firman juga diketik. Nah, boleh ya, biar tahu nih. Jadi teman-teman tuh sedang berkecimpung di mana. Biar nantinya kita tahu nih, ternyata nggak hanya orang-orang di jurusan multimedia nih yang bisa jago desain, tapi juga teman-teman yang mungkin misalkan jadi guru Indonesia, tapi juga menyiapkan PowerPoint yang itu menarik kan teman-teman, visual. Nah, kayak gitu. YouTuber Kak, oh, Insya Allah, suka ngedit saja. Ibu rumah tangga yang nyambi jualan makanan, wah, Masya Allah, Ibu Endah. Oke, nah ini ada 15 slide, 15 slide ya, yang aku coba kerucutin, aku coba kompres biar nantinya kita lebih banyaknya itu di sesi diskusi sama lab demo. Nah, ini aku di chat sama Kak Kaila ya untuk men-sharingkan desainnya brand. Sebentar. Nah, oke. Nanti kalau misalkan slide-nya nggak pindah, boleh di open mic ya. Jadi saya nggak bisa lihat chatnya. Sama Mbak IT Kak, baru jadi konten creator. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mau ngapain? Nah, kita mau ngebahas 6 hal ini. Pertama, yang menarik di era digital saat ini. Yang kedua, personal branding. Yang kemudian aku lihat ya di IG-nya itu ada bahas tentang branding juga kalau nggak salah, nanti malam kalau nggak salah ya. Yang ketiga, visual branding. Yang empat, Canva practical hacks. Kan disuruhnya itu untuk mempraktikkan Canva. Yang kelima, live demo sederhana. Yang keenam, peluang karir dari teman-teman di digital kreatif ini atau di visual digital. Nah, tadi sempat disoning di awal, di hari ini teman-teman, aku nggak ingin ngajarin teman-teman tentang cara buat poster atau digital poster atau apapun itu, tapi aku ingin menunjukkan bagaimana sebuah visual digital itu bisa mengubah seseorang dari sekedar pengguna sosial media jadi orang yang memiliki skill setidaknya atau portfolio dan punya peluang penghasilan. Karena aku berkecimpung awalnya juga ikut-ikutan magang, ikut-ikutan nawarin jalan, misalkan jalan nih ke mana, terus lihat sebuah banner yang itu menurutku jelek, nah aku tawarin tuh kayak gitu, nanti aku cerita ya di tengah-tengah, dan itu bisa jadi peluang untuk kita berpenghasilan, walaupun teman-teman nggak apa-apa mahasiswa pelan-pelan aja ya, karena bertahap. Oke, nah coba nih jawab jujur teman-teman ya, dalam sehari berapa jam nih? Saya mau nanya Mas Firman aja nih, Kak Firman. Berapa jam Mas Firman scrolling kira-kira dalam sehari? Wah, kalau scrolling sih nggak tahu Atau buka ya. sosmed doang deh? Kayaknya udah sering Nah, banget. berapa jam membuat karya? Ya, teman-teman silakan jawab dalam hati masing-masing aja ya.
berapa jam atau berapa konten yang kita konsumsi sehari, berapa karya yang kita hasilkannya. Ini mungkin jadi salah satu hal yang membuat kita itu ngaca diri ya. Apalagi kan sekarang banyak istilah-istilah brain rot, istilah-istilah yang kemudian ketika ternyata ada sebuah paper atau sebuah ilmuwan ataupun sebuah apa ya di sosial media atau search aja di Google, ternyata 1 jam ataupun seharian scroll itu bisa membuat otak kita tuh pagi-pagi ya itu tidak berkembang. Makanya dianjurkan untuk olahraga, dianjurkan untuk melihat yang hijau-hijau, pohon kayak gitu kan. Bisa nih di search aja ya. Koreksi kalau salah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sedang membangun masa depan atau hanya menghabiskan waktu? Atau keduanya nih, menghabiskan waktu untuk masa depan. Nah, itu bisa jadi koreksi. Bahkan di sini ada tadi ya ada ibu rumah tangga, Masya Allah nih ibu yang kemudian mungkin ibu udah bisa mungkin yang ngedesain tapi ingin menambah ilmu tentang brand, desain, dan itu jadi salah satu modal nih, modal buat ibu tadi untuk tahu setidaknya, oh ternyata do on nya kayak gini, oh ternyata sesimpel ini, oh ternyata bisa ya ngedesain di zaman sekarang. Dulu kan kemudian susah banget ya kalau ngedesain nggak ada Canva, harus pakai aplikasi. Nah sekarang kan makin mudah, apalagi ada AI. Nah ini dari IG saya nih teman-teman. Ini dalam waktu rata-rata yang saya habiskan per hari menggunakan Instagram di perangkat saya adalah 1 jam 17 menit. Ini ini aku ngambil data barusan banget ya. Membuat materi ini pun baru kelar tadi zuhur. Karena kan habis pulang dari Jogja, habis nemenin Ustaz Fatih Karisma Musajat untuk untuk membuat konten dan menemani beliau. Sekarang baru mulai membuat materi tadi. Nah, saksinya ada tadi istri saya. Nah, oke. Nah, ini nih ya, riwayat tontonan nih teman-teman, coba lihat. Ya, ini karena memang akun pribadi jadi untuk sedekah hiburan, tapi ada akun sosial media Cinta Quran TV itu benar-benar pure referensi konten-konten begitu. Nah, jadi silakan teman-teman ngaca diri kembali berapa jam teman-teman dalam sehari menghabiskan waktu sosial media kayak gitu. Kalau misalkan lebih banyak ya nggak apa-apa kalau misalkan sekedar kayak untuk referensi aja ya. Nah, ini dunia sudah berubah ya teman-teman. Jangan terlalu fokus ke sebelah kanan ya. Ini mah untuk pendukung aja gambar jasanya ya. Dulu itu ijazah ya. Sekarang kamu bisa apa? Ini fuel dari apa yang aku alamin ketika wawancara kerja. Ijazah itu gak di skip banget ya. Cuman lihat oh lulusan ini dah lalu dibuka portofolionya apa, kamu siapa kayak gitu. Jadi sekarang mah udah nggak zaman kamu bisa ijazah ya, tapi sekarang kamu bisa apa? Bahkan ada mungkin teman-teman dapat cerita ya yang itu lulusan SMA tapi ternyata jadi manajer ya kan atau jadi gajinya lebih gede daripada orang yang S1 yang lulusan SMA banyak banget yang bisa kita temui ya. Mungkin pengalaman teman-teman bisa atau pengalaman saudaranya ataupun lihat dari berita-berita. Yang karena yang dilihat itu adalah skill, portfolio, personal branding dan jejak digital itu penting. Jadi teman-teman yang punya sosmed dijaga ya sosmednya ya, dijaga dari hal-hal yang mungkin uploadannya itu yang mungkin dikurang-kurangi uploadan-uploadan yang itu mungkin bisa menghambat masa depan kita, apalagi pekerjaan kita di masa depan gitu ya. Apalagi nanti teman-teman bekerja di mungkin yang berkaitan dengan apa kenegaraan atau berkaitan dengan public trust kayak gitu ya. Nah, syukur kalau misalkan teman-teman mempunyai itu apa yang bisa teman-teman kuasai atau concernnya teman-teman. Misalkan aku di content creator berarti banyak-banyak ngedit tentang konten-konten video ataupun membuat tulisan-tulisan kayak gitu. Nah, karena banyak perusahaan melihat atau screening akun media sosial sebelum CV. Nah, kenapa skill desain itu penting? Karena kita itu membeli dengan mata, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, ada banner di depan ataupun di pinggir jalan, itu ada terlihat menarik, itu pasti kita ada sekilas noleh atau bahkan bisa berhenti. Karena desain itu bisa membantu menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan meningkatkan penjualan. Sempat juga ya, aku lihat beberapa kali kalau misalkan berangkat kerja ataupun main motoran, itu ada desain-desain yang memang, itu jadul banget. Jadi kerasa kayak gatal ya, gatal pengen ngerubahnya.
Nah, itu bisa jadi peluang teman-teman. Jadi misalkan nih, kalau teman-teman udah bisa ngedesain atau bisa minimal merapihkan desain, datengin tuh yang apa yang misalkan nasi padang, warung nasi padang ataupun banner-banner yang ada berkaitan dengan bisnis mereka, datengin. Mak, mau nggak? Bu, mau nggak di desain? Jadinya gini misalkan nih, udah dikasih aja pernah tuh sekali ya sekali dikasih tuh lumayan 50.000 pas zaman-zaman mahasiswa awal-awal, tapi kan sekarang mungkin bisa lebih naik lagi tuh value-nya, apalagi lebih mudah ada AI, jadi bisa tuh tetapin pengalaman kalau misalkan teman-teman lagi gabut pengen ada penghasilan tambahan buat pulsa, itu aja cari banner-banner yang mungkin terlihat kurang enak dilihat ya, banyak fontnya kayak kaligrafi nggak kebaca gitu kan, nah itu bisa datengin. Nah, karena menurut keyakinan aku teman-teman semua orang adalah brand. Di sini mungkin Mas Firman dikenal sama teman-temannya mungkin seorang public speaker, ataupun Kaila dikenal sebagai konten kreator, atau ibu tadi ya sebagai ibu rumah tangga sambil bisnis. Nah, itu kan sebuah brand. Nah, aku pengen tanya nih teman-teman, boleh diketik brand itu apa? Branding itu apa? Personal branding itu apa, teman-teman? Menurut teman-teman, boleh diketik atau boleh on mic? Coba, pengen tahu nih. Kan di sini brand bukan hanya perusahaan, tapi semua orang adalah brand, produk. Oke, brand adalah produk. Yang lain, identitas. Identitas diri, ciri khas. Nah, yap, betul ya, teman-teman. Jadi apa yang diketik sama teman-teman, brand itu adalah produk, identitas, atau menunjukkan potensi dalam bentuk identitas. Nah, itu gak ada yang salah, jawaban teman-teman itu benar semua. Dan ini nih, jadi branding itu adalah ngomongin personal branding ya, visual branding. Orang kenal kita sebagai apa? Kayak gitu ya. Orang kenal kita sebagai apa, itulah personal branding. Jadi kalau misalkan eh aku dikenalnya itu sebagai penulis, ya karena orang-orang teman-teman mengenal aku ada seorang penulis, atau ada orang yang kenal aku tuh sebagai content creator. Bukan aku yang namain aku seorang content creator, tapi orang itu memberikan titel seorang content creator. Nah, jadi mahasiswa, freelancer, guru itu sebuah brand ya, sebuah identitas, sebuah apa yang tadi teman-teman ketikan itu semua. Dan pertanyaannya adalah ketika nama teman-teman disebut, apa yang orang pikirkan? Mudah-mudahan eh, yang positif, bukan yang negatif ya. Wah, si A mah misalkan bandel. Nah, itu kan bandel ada personal branding. Nah, gitu ya. Orang mengenal kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman sini dikenal sebagai orang yang baik, orang yang positif kayak gitu. Oke. Nah, ini ada rumus sederhana yang menurut aku ya teman-teman, ini kembali ke porsian masing-masing atau kembali ke pengalaman masing-masing. Jadi menurut aku personal branding itu adalah skill, karakter sama konsisten ya. Skill, karakter sama konsisten. Kita lihat misalkan Mas Panji Pragiwaksono, dia punya skill public speaking, karakternya itu adalah bukan nyablak ya. Jadi karakternya itu kalau misalkan kita lihat lucu dan konsisten gitu. Nah, jadi dia dikenal sebagai komedian kayak gitu kan, atau pesulap merah ya kan. Skillnya itu adalah sulap, karakternya itu adalah apa, membuka dukun-dukun berkedok gitu ya, ataupun membuka trik-trik sulap, dan dia konsisten untuk mengupload, jadi dia dikenal. Dan karakter bajunya ya merah gitu kan, jadi sebenarnya pesulap merah kayak gitu. Nah, jadi mulailah dikenal karena sesuatu ya teman-teman. Jadi mungkin di sini di Sakaria ini ada banyak kegiatan ya, ada personal branding visual, ada kata kemarin ya kalau nggak salah lihat tentang data-data kayak gitu, atau nanti malam. Nah, itu teman-teman tinggal milih, karena di umur yang mungkin izin ya ibu tadi ada ibu tengah yang mungkin masih 20-an, 19-an, itu masih umur-umur yang banyak kita mengakses, banyak membaca, banyak mencoba.
kayak gitu ya. Nggak ada kata gagal untuk umur-umur 20 sampai 25, tapi yang ada adalah kata sedang belajar. Ya kalau misalkan teman-teman merasa itu gagal, enggak, tapi itu sedang proses pembelajaran dan pembentukan kayak gitu. Nah, jadi visual dan penyampaian yang baik membuat orang berhenti scroll dan bertindak. Ya, apakah mungkin eh, bertindaknya sekedar klik link ataukah sekedar scrollnya itu berhenti dan kita baca. Ya, nah itu berarti udah baik tuh, minimal udah baik ketika kita lihat desain yang buat kita tuh baca kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman, ada 4 prinsip desain yang harus dikuasai. Yang pertama itu kontras. Jadi membuat informasi penting menonjol. Nah, jadi kalau misalkan tadi teman-teman melihat poster kegiatan hari ini, apa tuh yang teman-teman lihat pertama kali ya kan? Informasi apa? Wah, ternyata informasi tentang sharing session atau seminar atau webinar. Nah, di sini contohnya ya. Contohnya nih, ditonjolin. Ada objek bulat. Di sini mungkin pesannya ya. Tipsnya dikasih tanda dengan warna atau elemen kontras menarik perhatian utama. Nah, ini diagramnya. Contoh nih, warna merah. Atau di sini perbandingan. Jadi kelihatan informasi penting yang ingin kita tonjolkan itu yang mana. Yang kedua adalah hierarki visualnya. Jadi mana yang harus dilihat lebih dulu. Biasanya kan pasti judul ya, judul. Nah, pasti judul dan yang lainnya itu bertahap kayak gitu. Itu yang pertama kontras, kedua hierarki. Yang ketiga sama yang keempat itu adalah tata letak ya. Jadi nggak acak-acakan, jadi rapi gitu, enak dilihatnya. Nggak kayak misalkan nanti deh, mungkin teman-teman sering ya atau pernah lihat desainnya itu acak-acakan, fontnya itu ada di mana letaknya, nggak kebaca dan sebagainya. Dan yang keempat adalah ada white space, memberi ruang. Jadi nggak padat, nggak banyak teks. Nah, aku pernah di requestin poster ya, itu tuh teksnya panjang banget, makanya aku sederhanain. Pakai apa? Bisa kan sekarang ada AI, misalkan pakai ChatGPT buat misalkan dari kalimat ini informasi mana aja yang paling penting. Nanti kan akan dikompres dan akan masukkan ke desain. Jadi kalau banyak banget itu pusing kelihatannya. Dan malah nanti akan diperkecil kan teksnya. Jadi kasihan yang kemudian teman-teman yang misalkan bacanya itu harus lihat HP deket banget. Nah, gitu ya. Jadi harus ada ruangnya. Nah, ini nih kayak gini. Kesalahan bukan kesalahan pemula ya, kesalahan dalam desain lah. Karena di sini teman-teman insya Allah udah jago ya desainnya. Terlalu banyak jenis font, terlalu banyak warna, apalagi warnanya itu kayak kontras banget, kuning, pink, apalagi hijau, hijaunya hijau hijau toska lagi. Nah, itu buat mata sakit. Terlalu banyak tulisan dan tidak ada fokus utama dan semua ingin ditonjolkan. Ini punten ya, punten ini mau kritik aku ya di sini nih, misalkan nobar timnas Indonesia. Ini terlalu banyak yang ingin ditonjolkan. Jadi paling kelihatan siapanya gitu kan. Padahal bisa aja kan bapak ininya doang nih sama si ibu. Gubernurnya doang. Ini jajarannya. Walaupun memang tetap aja boleh, tapi fokus utamanya ini kayak pengen apa ya? Bukan nobar tapi hal lain. Bisa aja contohnya mungkin pemain-pemain bolanya kan di fotonya itu satu dua orang, udah tinggal tambah aja mungkin nobarnya di mana, parkir gor seni Majapahit, karena orang-orang atau masyarakat kita udah tahu kok gubernurnya ini misalkan, atau pemimpinnya ini gitu ya, atau yang sebelah sini Indonesia tidak takut corona. Nah, ini fontnya itu banyak dan tata letaknya itu semrawut gitu ya, semrawut. Apalagi nih teman-teman, coba nih cek di sini nih. Nah, aku pakai Photoshop bisa nggak ya? Nah, ini nih. Aku liatin. Ini Maret, ini hampir nggak kelihatan nih Maret kan? Nah, yang ini nih. Aduh, ini eh, bingung ya. Ini yang ini nih. 15 Maret 2020 tuh kebaca. Kasihan yang misalkan kebaca. Terus ini nih, ada kalimat teks hari kayaknya ya. Tuh kan? Ini benar-benar acak-acakan. Nah, kalau teman-teman bisa melihat ini, misalkan di pinggir jalan banner ini, coba di redesign, terus teman-teman upload di sosial media, misalkan redesign poster ini corona. Nanti udah upload aja. Karena karya teman-teman akan ditemukan sama orangnya tersendiri atau penikmatnya sendiri. Kayak gitu. Apalagi punya grup, share aja. Ya ini ya banyak dan yang lainnya. Ini poster ini.
yang ada Pak Aniesnya, yang ada Betawi on stage. Oke, nah ini nih formula desainnya simple. Ada satu judul utama, ada gambar utama, 2 sampai 3 warna, enaknya ya. Dan ada call to actionnya ngapain. Selesai. Ini contoh. Di sini judul utamanya adalah kajian tentang amalan sukses dunia akhirat. Gambar utamanya Ustadz Adi Hidayat. Pasti kan yang hadir di event Ustadz Adi Hidayat misalkan ada artis, kan, ada MC-nya, ini kan dimasukin. Jadi yang sederhana aja. Orang utamanya. Kalaupun pengen, ya tinggal diatur. Dan ada call to action-nya adalah di sini misalkan nih jamnya, jadwalnya, atau yang di atas Ustadz Muhajir, sholat Jumatnya kayak gitu. Oke, kita akan mendekati web demo ya. Nah, sekarang kan Kang, kan udah ada AI nih. Iya, AI bisa bantu. Bisa bantu buat desain, bisa bantu buat gambar, copywriting, tapi AI tidak bisa menggantikan kreativitas atau selera visual ataupun empati manusia. Kayak gitu ya. Bahkan AI pun masih proses pengembangan ya, belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kita live demo, teman-teman live demo, riset poster dan buat poster UMKM. Kayak gitu. Nah, sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nah, ini apa? Riset, bukan riset. Oke, ada Layis. Boleh Kak Layis, boleh on cam aja langsung. Boleh, boleh. Mangga. Sebelumnya terima kasih Kakak. Aku izin bertanya. Ya, Nah, untuk pemilihan font untuk apa? Untuk poster tertentu gitu Kak. Kan kadang hmm, ada ya. Kalau misal formal pakai font ini, terus kalau misal anak-anak pakai font ini. Nah, itu tuh di bagian situnya yang sering bikin aku bingung Kak. kebingungan atau gimana? Iya, kebingungan buat milih mana yang cocok gitu. Font kayak apa yang cocok biar Oh iya iya, enak dilihat gitu. siap siap. Mana yang cocok itu tergantung eh, kita akan membuat brand atau perusahaan yang mana. Contoh nih, kalau misalkan tentang apa namanya, tentang kreatifnya atau yang ini, yang Sakarya ini, kan itu berkaitan dengan kreatif atau berkaitan dengan visual, berarti kan fontnya itu yang kayak semeraut kayak gini. Misalkan kalau misalkan ada poster pemilu, nggak mungkin kan poster pemilu itu kayak gini nih, yang dari apa yang di akun officialnya ya. Jadi tergantung apa yang pengen dibuatnya gitu, tergantung orang yang mintanya, tergantung briefnya. Nah gitu kak, kalau misalkan tentang anak-anak SMP sekolahan, nah berarti kan sekolahan tuh ada yang PPDB, berarti yang PPDB berarti menggunakan font yang kemudian bisa terlihat sama orang tua. Kan orang tua kan pasti yang lihat font PPDB itu, PPDB SD SMP itu yang bisa dilihat formal kayaknya. Nah kalau yang kayak gini misalkan yang PPDB, wah ini orang tua akan sulit bacanya kalau misalkan semua kayak gini ya. Ini pasti akan kepake nih. Font ini akan kepake apabila mungkin tergantung kebutuhannya seperti apa. Kayak gitu. Gitu ya, Kak Lais. Nah, ini tadi, ini udah, kayak aku udah bilang ya, tergantung apa namanya nih di atas tuh. Tergantung kebutuhan, tergantung mana nes. Nah, selera visual. Ya kan ini mungkin menurut banyak orang ini udah bagus banget, ya kan? Nah, bagus banget. Tapi ada orang yang aku coba desain nah kayak gini. Contohnya kan, ini viewer ngelihat ininya. Nah, kita akan live demo ya, teman-teman live demo langsung. Boleh nih kalau misalkan pakai pakai apa namanya? Pakai laptop. Siapa nih yang pakai laptop? Boleh. Nanti kita live demo bareng untuk buat apa namanya? Produk sederhana ataupun visual poster sederhana nih. Studi kasusnya kopi susu lokal. Coba nih, pengen selama 15 menit. Ini saya buat tadi 10 menit. Karena cari aja nih, cari ya. Jadi jangan pakai template dulu.
Pakai template juga boleh. Karena kan aku juga sini pakai template dulunya. Tapi coba nih aku pengen tahu eh, teman-teman di sini nih diketikkan misalkan poster kopi sederhana. Amati tiru modifikasi. Coba. Nah, di sini aja nih. Kopi desain. Kalau enggak, kalau ada yang ditanyakan lagi ya sambil jalan aja. Hmm. Saya coba share dulu ini ya ke tim. Coba nih, teman-teman. Nah, itu buka. Teman-teman boleh edit yang ini nih, ya. Buat di situ aja. Jadi buat file baru ya, file baru. Nanti saya juga akan buat ini nih. Set. Ayo ngedit. Nah, ayo ngedit. Ngedit. Coba buat yang ini nih. Nah, ATM aja dulu. Ini namanya bebas ya, mau kopi susu atau apapun itu. Ini juga tadi tuh, jadi full. Nanti baru kita tanyain Kak, pengen ada apa namanya aset aset kopi ini promnya gimana ya di Canva-nya? Kak, pengen buat apa namanya rectangle kotak ini di mana ya? Nah, jadi boleh ya ditambah ini kopi amati tilu modifikasi. Nah, saya juga akan buat ya. Coba aku kasih waktu ya, kita kasih waktu berapa menit nih Kak Firman untuk bisa selesainya aja. Yang pakai laptop boleh enak nih, kalau pakai HP bisa sih, tapi mungkin agak-agak susah kayak gitu. Kopi aren. Jadi promnya itu bisa prom bahasa Indonesia ya, Canva tuh enak. Boleh. Kopi aren. Andai ya teman-teman biar nggak ada yang edit di apa di halaman teman-teman, edit aja dulu misalkan ini punya siapa gitu. Untuk jadi jangan nggak ada yang edit. Hmm. Kita samain dulu ya. Kalau jenis apa namanya cup kopinya bebas ya, tapi setidaknya tata letaknya, warnanya minimal kita samain warnanya, warna sama ya warna aja deh, warna sama begonya aja tuh. Jadi agak-agak semi abu gitu, karena gampang kan warna tinggal kita cara pengen bisa sama warnanya. Contohnya kita buat kotak dulu ya teman-teman. Nih pakai kotak dulu, terus warnanya tinggal samain sama background. Klik. Nah, walaupun memang template ini banyak ya, cuman kita belajar untuk bisa membuat dari awal. Kayak gitu ya. Baru nanti kita coba buat dari template untuk di edit. Sama. Jadi ketik masuk ke elemen ya, masuk ke elemen, terus ketika misalkan copy, copy cup, nah, copy cup, copy cup, nanti akan keluar. Nah, tinggal pilih aja. Saya pilih yang ini misalnya.
Usahakan pakai 2 font maksimal ya, 2 font. Jadi jangan terlalu banyak font, 2 font aja. Untuk desain sederhana kayak gini mah 2 font aja cukup. Jadi teman-teman bisa untuk explore aja. Boleh ya sambil kita demo, live demo, boleh kalau pengen ditanyakan langsung aja. Kita sharing bebas atau teman-teman pengen nambahin juga boleh, pengen ngasih tahu ada apa namanya prompt ataupun aset ataupun apa yang berkaitan dengan di Canva ini boleh. Biji kopi. Pakai jenis gambarnya adalah yang reality ya. Jadi jangan yang grafis ya, jangan yang eh, 2D, tapi yang benar-benar 3D, minimal 3D. Bagus yang asli ya, gambar yang asli. Misalkan si teks paling kecilnya. Oke, sekarang jam 13.57 sampai 14.05 lah ya. 14.05. Ini kalau misalkan yang jenis UMKM apa namanya? Coffee shop ya, coffee shop. Oke. Coba saya lihat siapa nih yang udah jadi. Ini siapa nih yang ngedit? Bagus. Sudah mau selesai coffee karena. Oke. Beli dua gratis satu. Promo spesial. Ini siapa nih yang ikutan ngedit? Food, footnote-nya nggak usah ya yang bagian bawahnya. Cukup misalkan sederhana itu aja. Beli dua gratis satu. Kepengen? Boleh pakai footnote. Footnya. Nah, misalkan saya pakai ini aja lah. Oke. Nah, selesai. Misalkan ininya adalah kopi 1 juan misalkan. Namanya kopi 1 juan. Hmm. Udah, bentar lagi beres. Jadi perhatikan hierarki visualnya, perhatikan tata letaknya. Nah, jangan kalau pengen tengah, tengah. Jadi rapih, biar enak dilihatnya. Hmm. Kalau kita beres.
Oke, kita cari promo. Nah, ini nih ada apa namanya? Ada font promo ini bukan dari font buatan ya, tapi dicari aja di bagian elemen. Ketik aja promo. Nanti akan keluar, tuh kan? Enak, enak banget. Kan Fatu udah dibuatin. Jadi tinggal kita sesuaiin sama kebutuhan kita dan bisa diganti warna. Kalau untuk yang bisa digantinya. Nah, kayak gitu. Promo. Bisa pakai ini promo. Oke, beres nih. Udah. Wih, yang slide 7 siapa nih? Sakarya Project. Wah, ini udah adminnya nih kayaknya, admin sosmednya nih. Udah selesai, udah bagus. Oke, saya udah. Enggak, kalau yang ingin ditanyakan lagi, kita diskusi aja. Kayak gitu. Atau pengen ada lab hacknya kayak gimana, boleh. Dan desain itu ya teman-teman, jangan sampai kita sepengennya kita. Tapi fungsi desain visual itu kan bentuk komunikasi ya, komunikasi berupa gambar. Jadi teman-teman pengen mengkomunikasikan apa nih? Apakah jualan, apakah sekedar untuk informasi, apabila mungkin informasi untuk kegiatan teman-teman. Jadi perhatikan fungsi utama dari desain itu adalah sebagai bentuk informasi. Informasi apa? Informasi oh misalkan ada nih di aku ya di Cinta Quran itu ada buat event misalkan Broken Home sama Masjid Muharram. Berarti kita buat desain yang mewakili bagaimana Amazing Muharram itu bisa diterapkan di desain itu. Contohnya apa namanya dari fund-nya Amazing Muharram dan call to action-nya adalah untuk teman-teman bisa daftar. Kayak gitu-gitu. Nah, ini fungsi utamanya adalah bentuk komunikasi berupa visual gambar. Kayak gitu. Oke, ini saya udah selesai. Nah, tadi sempat juga ngeriset apa namanya? Ngeriset poster utama kayak gitu. Nah, ini menurut aku ini udah bagus ya, udah bagus karena mewakili untuk kreativitas sebagai tema kali ini, kreatif berkarya di era digital. Nah, cuman ini ada warnanya, bukan warnanya sih, total darknya ya, total darknya. Bagus itu udah bagus. Cuman, nah, kan tadi ya ke selera visual berarti ya. Oh, mungkin selera aku udah gini. Tapi selera aku kalau misalkan buat desain poster yang buat hari ini, oh gini misalkan. Jadi tergantung misalnya yang penting adalah sampai maksudnya. Oh maksudnya adalah ada sharing session di Zoom nih hari ini temanya desain kayak gitu. Biasanya maksimal berapa jenis font dalam satu desain ada patokan untuk guideline nih gaya. Maksimal ibu kalau bisa di dua sebenarnya font tuh ya. Kalau aku biasanya di dua, jadi ada judul utama sama nanti jenis-jenisnya. Bukannya siapa perintilannya. Maksimal tiga lah. Dan itu pun tiga pun yang gak aneh-aneh. Ya, contoh yang ini nih. Yang ini nih satu nih. Ntar saya tebak ya. Berapa apa namanya berapa font satu. Ini satu. Kurang lebih yang pasar ini nggak lebih dari tiga, ya kan? Poster yang apa nih yang teman-teman Sakarya buat nggak lebih dari tiga. Ini dua atau tiga font kayak gitu. Dan masih banyak yang belum memahami guideline font itu di dalam satu desain. Ada yang ya kayak sekedar untuk coba-coba atau sekedar buat yang nggak profesional itu ada tuh yang lima kayak tadi ya yang di apa di PowerPoint nih. Nah ini udah bagus banget berarti udah memahami nih yang desain pasar ini. Kita bandingin dengan yang nobar misalkan ya, nobar timnas yang ini kita cari.
eh nobar timnas desain. Oh iya, untuk referensi ya. Untuk referensi buat desain tuh saya biasanya cuman lihatnya itu di Pinterest. Pinterest tuh udah kayak sumber atau bank bank data desain atau apapun itu untuk teman-teman yang cari referensi ya. Mungkin teman-teman sama ya ada pakai Pinterest atau ada yang lain boleh nih diketikkan Timnas Day poster. Oh ini kan bagus nih. Indonesia versus Jepang. Hmm. Secara tata letak nih bagus. Hmm. Ya kan? Bandingin dengan yang ini. Ini kayaknya yang buat eh, bapak ini ya, bapak penjaga kayaknya. Yang sapam, buru-buru. Besok buatin tanpa revisi langsung. Gitu. Itu tergantung selera ya, tergantung selera. Kalau saya sih kalau ngasih ini enggak. Padahal bisa aja ini aja dong, apa namanya? Kecil aja foto si bapaknya di sini. Tetap namanya parkir gor seni Majapahit. Enggak semua dimasuki gitu. Gitu siapa ibu tadi gedenya di atas. Terlalu banyak warna juga itu bisa fatal. Terlalu banyak tulisan apalagi jadi nggak muat. Coba saya lihat di sini. Oke, udah selesai. Sip, tuh ini udah bagus. Semua udah bagus. Gitu. Terakhir kali ya buat sesi pematerian sampai 14.10 ya Kak. Siap? Oke. Nah, kita cek dulu. Oke, nih udah semua mantap. Udah selesai. Nanti tinggal dilanjut ya. Nah, sebelum berakhirnya apa namanya? Sesi sharingnya, bukan pematerian sharingnya, ini dia di slide terakhir. Oke. Nah, ini peluang peluang dari skill desain ya, peluang karirnya. Pertama, teman-teman bisa jadi graphic designer. Kedua, sosial media spesialis. Jadi orang-orang yang mungkin ada perusahaan yang open recruitment sosmed spesialis, minimal minimal dia pasti ada pakai minimal bisa Canva ya. Ada Photoshop mungkin bonus ya, bonus kalau bisa Photoshop. Tapi minimal Canva. Content creator pasti juga pakai biasanya kan kreator UI designer jadi freelancer. Nah sekarang kan aku juga freelancer udah mau 2 tahun lebih di salah satu perusahaan di Bandung yang tadi yang sempat disinggung di Vitalenta. Aku di freelancer di sana jadi agensi owner juga gitu ya. Jadi teman-teman cukup kayak misalkan ke grup-grup nih teman-teman buat aja poster ke misalkan membuka apa namanya buka jasa desain udah tinggal lampilin aja portofolionya kayak tadi ya jadi teman-teman yang udah buat desain atau apapun itu portofolionya jangan dihilangin tapi jadiin di PowerPoint atau di Canva simpen di Canva kan biar bisa open access dimanapun nih HP bisa jadi jadi tinggal ditempel-tempel gini aja tempel nih portofolio desain tempel tempel ya kan jadi ini bisa membuat trust juga oh dia ternyata banyak nih proyekannya nah gitu kan banyak proyekan berarti banyak yang request alhamdulillah disimpan di situ kayak gitu ya terus jadi branding konsultan untuk kedepannya misalkan ada nanya-nanya jadi IT visual konsultan brandingnya kayak gitu itu paling Kak Firman bila mana ada yang ingin ada waktu tambahan ataupun itu boleh kita lanjut ke sesi berikutnya saja gitu monggo wah ini belum selesai nih teralala.
Kalau Valet brand, kalau Valet tuh warnanya ya atau apanya nih? Kalau warnanya tadi udah, kalau misalkan asetnya itu tergantung apa yang dibuatnya ibu. Contohnya kalau misalkan tentang ini ya, tentang UMKM kopi atau coffee shop, berarti Valet brandnya itu maksimalnya ya nggak ada batasan, tapi yang bisa berhubungan dengan brand tersebut. Kopi kan biasanya coklat, ada warnanya. Nah, pilihan warna pun sebenarnya gampang sih kalau misalkan ada coffee shop. Berarti kan coffee shop tuh identitas dengan warna agak-agak coklat, agak-agak emas, agak gelap dikit, ya kan? Kayak gitu-gitu. Jadi tergantung itunya. Ini juga. Hmm. Nah, ini juga bisa salah satu sebenarnya apa namanya? Caranya bisa pakai bit.ly aja atau bisa pakai scan barcode aja kayak gitu. Sudah Kak Firman Mangga. Oke, boleh langsung, jangan nggak hanya nunggu waktu 3 menit ya, boleh di sekarang kok. Dari tadi kita Q&A, boleh. Jadi sambil aja, sambil ngerjain, sambil tanya-tanya lewat mikrofonnya boleh. Tadi udah ada Ibu. Maaf Kak, maaf, maaf, maaf. Oke, siap. Siap, monggo. Udah selesai Kak? Oke. Masya Allah sekali ya Kak ya. Mari kawan-kawan beri tepuk tangan reaction dong yang luar biasa untuk pematerian kita saat ini untuk Kak Hamdun. Luar biasa sekali pemateriannya Kak. Nah, eh jujur nih Kak, saya pribadi juga pasti eh, bakalan banyak yang merasa rasa karya membangun personal branding bukan hanya tentang kayak terlihat sempurna ya di mata seseorang, tapi juga bagaimana sih cara kita mengenali potensi diri, gimana gitu ya caranya mengenali nilai dari diri kita sendiri gitu ya kayak itu bukan ya. Jadi bagaimana sih cara kita menggali gitu kayak informasi apa sih yang bisa kita kembangkan dari diri kita gitu. Nah, mungkin Kak, eh, karena sesi pematerian sudah selesai nih, kawan-kawan ada nggak nih yang mau eh, bertanya nih kepada Kak Hamdun terkait seputar pematerian tadi? Boleh dong. Nah, Ada mungkin Kak Kak ini, Putri. Kak Mangga Putri Kak nih, Putri. Kak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin Kak, saya Putri dari Gorontalo. Saya pengen tanya Kak, jadi kebetulan untuk terjun ke dunia desain itu kan saya cukup lama, sekitar sudah lebih dari 2 tahun. Nah, cuman terkadang untuk mau membangun branding itu bingung mulai dari mana gitu. Karena kalau yang di otak saya itu branding itu kan berarti personalnya. Nah, untuk mau membangun branding personal itu apakah harus dimulai dari profesi kita atau memang ada step by stepnya Kak untuk membangun branding? Soalnya menurut saya kalau saya amati di Gorontalo itu ada dia itu tempat usaha gitu. Cuman em, bangunannya cukup bagus gitu, cukup mewah. Dia kayak studio foto gitu. Tapi pengunjungnya itu sedikit gitu. Tapi sedangkan
usaha yang dia itu di gang kecil, tapi dia sudah punya branding, sudah punya apa ya, sudah dikenal lah di medsos, itu banyak pengunjungnya. Nah, saya itu rencana ingin membangun bisnis digital, cuman bingung gitu bagaimana untuk membangun personal branding itu. Apakah ada step by stepnya atau tadi gitu kita harus mempromosikan dulu desain-desain kita sehingga banyak dikenal orang atau memang ada ilmu khususnya. Begini tuh Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya. Ini ya emosinya. Jadi berkaca dalam apa namanya pengalamanku pribadi ya. Kalau misalkan branding itu kan orang mengenal kita ya tadi ya, orang mengenal kita sebagai apa. Nah, kalau tahapan dari aku pribadi sih lebih ke banyak kita tuh nyemperin untuk yang paling awal-awal ya, awal banget misalkan pengen membangun bisnis produk digital berupa undangan digital. Nah, kita nawarin ke teman-teman kita kan mungkin sosmed kita masih kecil, masih pekecil jangkauannya atau masih kecil followersnya, tapi kita bisa berdayakan orang terdekat kita, entah saudara kita, jadi dikasih tahu nih, aku punya produk digital nih, undangan digital. Jadi untuk sementara kita menjual diri sendiri dulu gitu, menjual ke saudara kita, menjual ke teman kita, bahkan di samping itu kita terus aja membuat apa namanya ya, membuat Avodan dicoba aja ada TikTok, Facebook, Instagram mana yang kira-kiranya lebih niche-nya itu lebih bagus niche-nya. Apakah di TikTok, apakah di Instagram, coba. Kalau misalkan bisa satu platform berarti bagus-bagusin di situ. Dan tadi pertanyaan berikutnya adalah ini berkaitan dengan bisa aja dengan di marketingnya ini bermain di marketing juga ya berarti. Nah, berarti marketingnya harus benar-benar dipikirkan. Nah, aku pernah lihat pernah belajar ada yang namanya marketing gerilya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman marketing ya. Ada tuh marketing gerilya. Contoh di pemilu kemarin ada yang si pasalnya itu pakai baju Ultraman. Kalau teman-teman ingat ya, ada tuh. Nah, itu namanya marketing gerilya. Jadi membuat orang tertarik, membuat orang kepo. Enggak collectionnya mana di Jawa kalau nggak salah. Jadi ada pemilu yang di pasalnya itu pakai baju Ultraman enggak? Kan itu aneh, itu lucu, itu beda dari yang lain. Nanti itu akan membuat brandnya itu ada ketertarikan terlebih dahulu, ketertarikan kayak gitu. Sehingga dicek ya kan gitu. Jadi berkaitan dengan marketingnya menurut aku mah jadi ada marketingnya di situ. Nah, yang selanjutnya mungkin brand yang bagus ya. Brand yang bagus itu tidak serta-merta laku, tapi brand yang biasa dan ada marketing yang baik, nah itu bisa laku. Jadi ini berkaitan sama marketing juga. Kalau misalkan desain kita udah bagus, ternyata nggak ini nih, nggak bisa cara marketingnya. Makanya marketing kan cara kita menjualnya ya, bagaimana dikenalkannya. Nah itu kayak gitu. Kalau misalkan ada kepikiran buat bisnis produk digital, berarti harus dikencangin dulu sosmed kakaknya, sosmed keputrinya seperti apa, pengen dibuat dikemas seperti apa kayak gitu kan. Nah, karena kebetulan aku megang sosmed channel TV. Itu kan concern utamanya atau fokus utamanya itu di keluarga. Aku kan suka nulis. Nah, aku gabungin tuh antara aku suka nulis sama buat produk digital berupa tulisan jadiin desain di Canva jadi buku, jadi ebook kejual tuh berapa ya, hampir sejuta dengan harga ibu itu 10.000, 15.000. Nah itu kebantu sama akun yang besar gitu. Jadi nggak hanya mungkin bisa satu peluang dari kita benar-benar dari nol, tapi kan benar-benar harus sabar, harus bertahap. Kedua adalah kita benar-benar menggunakan marketing untuk kita menjual sendiri kayak gitu. Dikenalin aja ke temen, nggak apa-apa dari harga murah atau gratis dulu nggak apa-apa sebenarnya. Lalu dia sempat kayak gitu nawarin nih, coba dulu trade kalau misalkan eh
pengen direvisi ada nambah tapi gitu. Tapi ini gratis, oh ya pakai. Itu pernah ke ke teman-teman. Gitu mudah-mudahan nggak puas jawabannya, jadi bisa ditambahin dari teman-teman dan gitu. Gimana nih Kak? Kira-kira udah mengerti nggak? Boleh ditambahin sama teman-teman sama Kak Firman juga boleh. Boleh? Sok. Ditambahin jawabannya maksudnya. Siap. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang pengen menambahkan jawaban dari Kak Hamidun? Hamdun, kira-kira, oh kalau saya gini nih Kak, kira-kira gitu. Kalau dari tetehnya sendiri nih, Teh Putri, udah cukup paham nggak? Atau mau ada pertanyaan lain? Ada udah ngelakuin apa nih? Ngelakuin apa aja seperti tadi. Iya, aku udah paham, Kak. Eh, Cuman emang sepakat sih dengan yang tadi Kak Hamdun bilang memang harus sabar karena kalau di sini tuh Kak sebenarnya sebenarnya teman-teman itu udah tahu kalau saya itu Hmm, udah punya skill ke desain. Cuman sampai banyak teman-teman tuh yang bilang, ayo Put buka usaha, maksudnya ayo ini apa jual desain kamu. Cuman untuk mau apa ya, mau menjual ke digital itu step by stepnya ilmunya itu kan saya masih bingung bagaimana untuk mau ini kayak misalnya kan dalam waktu dekat ini saya tuh terpikir untuk mau buka kayak pengen ini apa buka pengen bikin ebook gitu. ebook Hmm, digital gitu. Cuman bingung bagaimana untuk mau ke sananya itu step by step mungkin lebih ke teknisnya Kak dan untuk mau membangun putus-putus. branding di dunia digital itu Suaranya putus-putus kan juga dialog. terus halo putus-putus Iya, aku jaringanku ya. halo halo tes Udah pernah pakai link? Udah, Kak. Link belum? Link nah link itu ID. Belum. belum belum Nah, Kak. coba. Nah, itu coba di situ. Jadi disimpan di bio-nya nanti. Ada kok step by step-nya. Bisa cari di YouTube. Kalau aku jadi juga bisa sebenarnya di sini. Tapi biar nanti bisa satu-satu pembahasannya. Bisa di linkin, coba di linkin, di link ID, itu bisa. Lumayan aku juga pernah buat 100.000 lumayan nih 100.000 dapatnya itu. Ya, Jadi pakai teknisnya pakai link aja kalau jadi ada lewat by grup WA atau chat ke pribadi ke teman, ada yang mungkin langsung aja itu mah real time ya. Link kan real time ya di situ bisa. Tinggal disimpan-simpan aja si portofolionya. Kalau buat second account sih jangan ya. Kalau bisa akun utama aja yang dipakainya. Nggak apa-apa. Yang udah banyak followers kayak gitu. Gitu Kak. ya, Kak, siap-siap. Paham, Kak. Makasih, Kak. Hmm. Sama-sama Kak. Nah mungkin Kak, banyak nih yang ingin bertanya lagi nih Kak Hamdun terkait si desain your brain ini. Nah mungkin dari Kak Monica nih yang angkat tangan terlebih dahulu tadi raise hand. Kira-kira apa nih pertanyaannya? Udah, selamat siang Kak, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan saya Monica Agnesia, izin bertanya. Yang pertama, di mungkin era sekarang ini kembangan industri juga yang modern gitu kan. Nah, yang membuat mungkin kesulitan untuk apa ya dalam skill up. Halo, apakah terdengar suara saya? Agak ngelek Kak. Halo, Ya terdengar. halo. Silakan dilanjut Kak. Nah, Ter- ya terdengar. Oke, terdengar ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Silakan dilanjut Kak. Ini Nah, pertanyaan saya kan skill yang memang harus diperlukan gitu ya. Nah, tapi nggak semua orang itu ahli dalam bidangnya. Nah, eh, apalagi pekerjaan ke depannya itu kan 10 tahun dibutuhkan begitu. Apalagi pekerjaan zaman sekarang itu kan banyak juga yang
desain gitu, desain grafis gitu. Jadi menurut kakak skill apa sih yang mungkin paling sangat-sangat dibutuhkan ya, skill dasar yang paling tidak skill dasar yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh desain grafis supaya keterima pekerjaan nanti ketika melamar pekerjaan sebagai desain grafis. Jadi menurut kakak skill apa yang mungkin diabaikan orang tapi itulah skill yang paling dibutuhkan begitu kak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara untuk supaya kalau kedepannya itu kan AI itu kan semakin masif ya, pasti yang namanya desain grafis itu pasti akan mungkin tergantikan pekerjaan oleh AI. Tapi bagaimana, pertanyaan saya bagaimana ketika nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan AI itu akan semakin masif dan bagaimana manusia itu tetap juga harus memiliki skill tersebut, terutama dalam desain grafis itu. Jadi bagaimana supaya manusia itu tidak tergantikan oleh AI dalam hal desain. Karena kan manusia itu pasti punya idenya sendiri gitu loh, idenya yang mungkin berbeda gitu dengan AI. Kalau AI itu kan template ya. Nah, tapi kalau manusia itu kan punya idenya sendiri, gimana sih cara desainnya ini supaya lebih menarik gitu. Itu saja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Monika atas pertanyaannya. Insya Allah visioner ya pertanyaannya sampai ke 10 tahun ke depan atau masa depan. Oke, aku pengen jawab yang dua dulu kali ya. Selama nanti 10 tahun ke depan biar tidak tergantikan sebenarnya nih ke teman-teman dan Kak Monika, boleh setuju atau enggak ya? Pekerjaan kita tuh desain grafis ataupun apapun itu nggak akan pernah tergantikan dengan AI dengan kita berdampingan dengan AI gitu. Contoh nih, desain grafis akan lebih jago ketika dia bisa menggunakan AI juga kayak gitu. Atau orang-orang yang misalkan editor, clipper, nah dia nggak akan digantikan sama AI karena dia juga akan hidup dengan AI. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar belajar AI. Aku bahkan ikut langganan ya AI itu. ChatGPT pakai, Gemini pakai. Ada juga LM Notebook. Wah itu kalau teman-teman pengen buat produk digital nanti ketik aja ya LM Notebook beli aja berapa gitu. Itu bisa buat produk digital untuk teman-teman misalkan sebagai penyedia file presentasi atau penyedia atau nulis buku pakai itu atau penulis buku pun itu nggak akan tergantikan dia akan lebih jago karena dia mulai hidup dengan AI jadi itu ya jadi sebenarnya desain grafis itu nggak akan tergantikan sih kak menurutku tapi dia akan lebih jago lagi ketika dia udah menguasai AI. Lantas kemudian tadi nyambung pertanyaan pertama skill apa yang harus dimiliki seorang desainer grafis aku pengen buat nggak hanya desainer grafis aja ya tapi semua yaitu adalah informasi entah itu informasinya berupa dari teman ada namanya ada bisik-bisik pengen buat kita langsung hadepin informasi misalkan ada apa namanya misalkan nih ada data 5 tahun lagi Canva akan dihapus misalkan dan akan diganti dengan anggap ya aplikasi Merpati. Nah, kita punya informasi itu. Jadi kita harus benar-benar belajar dari awal. Jadi yang paling aku highlight adalah skill apa yang harus dimiliki adalah skill mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, skill belajar sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan AI, aku pakai AI ya, aku pakai AI buat di desain grafis. Jadi kan AI itu bisa memberikan kita feedback, misal ya, misal nih yang desain ini nih tadi ya, yang desain yang kita buat bareng-bareng. Nah, yang ini nih, anggap yang ini. Coba berikan saya tanggapan tentang desain ini ke AI, ChatGPT. Biar kalau misalkan kita benar-benar pemula tapi pengen cepat-cepat instan apa bisa gitu. Ini pakai ini misalkan ke AI, misalkan AI pasti akan ngasih tanggapan si ini misalkan kurang kanan, pasti kok ngasih. Jadi informasi itu skill informasi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang harus kita kuasai teman-teman. Kalau misalkan nih, maaf ya, ada nih kawan aku yang dia itu jago jago ngoding, jago ngoding, tapi dia minim informasi untuk mendapatkan akses tentang kerjaan. Dia lamar ke LinkedIn, tapi kan sekarang ya aman suaranya, aman ya. Nah, tapi kan Aman. faktanya pekerjaan tuh ternyata banyaknya adalah
lewat orang dalam. Walaupun orang dalamnya kita minta sekedar dikenalin doang, nggak sampai dimasukin. Jadi gitu informasi. Karena kalau tools itu menurutku enggak sih. Misalkan harus menguasai tools eh, Photoshop pakai Canva enggak, karena itu akan didapatkan dengan informasi kita nyari di YouTube, informasi kita nyari di ke temen kah, kayak gitu. Gitu sih kak, jawaban ngacak aku ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa nyari lagi dan tidak puas akan jawabannya. Iya, setuju juga ya yang Kakak sampaikan tadi itu. Kalau pekerjaan sekarang itu ya pakainya orang dalam tuh kadang sampai, mikir kalau nggak punya orang dalam tuh mikirnya gimana ya cara untuk, apply kerjaan gitu kan. Tapi ya kembali lagi ya ke skill kita, tergantung Ya, kemampuan kita tuh skill. iya, tergantung kemampuan kita sih, Kak. Walaupun mungkin akan Mm. kalah dengan orang yang memiliki, nah kita sudah punya skill, sudah punya, kemampuan yang nggak Nah, akan tergantikan oleh AI itu udah sangat-sangat membantu. iya. Setuju juga dengan yang Kakak bilang tadi. Mhm, Betul. ya. Nah, Terima kasih Kak atas ilmunya, apalagi atas jawabannya. sekarang kan kita bisa bekerja di rumah ya. Ada tadi YouTuber. Nah, itu kan enak banget tinggal modal apa ya? Modal WiFi misalkan sebulan 200.000. Ya 200.000 anggap. Terus beli langganan aplikasi apa gitu. Atau banyak yang ngebajak ya. Nah, itu bisa tuh balik modal. Insya Allah. Insya Allah. Tinggal bagaimana kita menerapkan ataupun memanfaatkan informasi yang baik untuk masa depan kita. Gitu. Dikembalikan ke Kak Firman. Nah, gimana Kak Monica udah paham betul belum? Karena mungkin ya, sebenarnya manusia mah nggak mungkin bisa digantikan gitu sama AI walaupun sejauh mana kita uh, teknologi bergeraknya sejauh mana teknologi bergerak, pemikiran kritis mah tetap ada di manusia itu sendiri. Jadi AI mah hanya sebuah alat pembantu kalau menurut aku mah gitu Kak. Nah, Kak, ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Aska. Kira-kira eh, masih ada waktu nggak nih Kakak dari Kak Hamdan sendiri? Boleh, Kami boleh. waktu Mangga. Terakhir, sedikit. nanggung kasihan. Nah, terakhir ya Kak ya. Oke, oke dari Kak Aska nih mau tanya apa? Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, tadi kan Kak Hamdun memaparkan tentang branding dan juga menyinggung soal pernah pegang akun Instagram kan. Nah, akhir-akhir ini saya kan ada semacam tugas, yaitu branding diri saya melalui sosial media Instagram. Nah, di situ saya branding diri saya sebagai mahasiswa. Cuma dari akun saya lihat belum terbentuk visual identity yang kuat. Jadi fitnya itu kesannya belum rapi. Karena emang konten saya itu isinya kayak self project sama reels gitu Kak. Jadi untuk buat visual identity yang kayak nunjukin ini itu ciri khas akun saya, fitnya kayak gini, itu gimana ya Kak dengan informasinya? Oh iya, ya. Boleh ini nggak diketik nama Instagram yang dijadiin buat penugasan itu. Boleh, boleh. Brand identity-nya. Kalau nggak salah nanti malam ya bahas brand identity nggak sih Kak Firman? Atau salah lihat ya, Ben? Nanti Sakaria. malam itu acaranya mar- digital marketing nggak ya? Oh iya marketing. Ah, boleh, boleh. Nanti mungkin akan lebih lengkap ya. Jadi teman-teman nanti ikut lagi ya yang jam Nah, malam nah iya biar lengkap. kawan-kawan nanti gabung lagi ya di sore hari akan Discussion. ada Oke, kita event lihat. selanjutnya. Kita lihat share screen. Oh, jaringan. Tadi boleh diulang nggak apa yang kemudian jadi pertimbangan atau pikirannya? Visual identity-nya yang Oh, kayaknya tampilan feed saya itu masih berantakan gitu, nggak senada gitu. oke.
tampilan aja sih. Ada yang mau share screen nggak teman-teman? Atau kamu Firman? Ini agak-agak ini nih. Nah, ada. Bapak ada? Udah, aman aman. Oke. Oke. Jadi Aska tuh pengen kenal, bukan kenal ya. Harapannya pengen jadi apa? Ini visual design. Iya, student gitu Kak. Visual design student. Maksudnya apa? Visual design student. Kayak mahasiswa desain gitu. Masih apa? Mahasiswa di kafe gitu Kak. Oh, berarti kayak kayak akun untuk akun sharing gitu ya, akun akun buat. Oh, aku tahu deh, biar ini cak rame. Ini 46. Ini soalnya. Oh, ini masih ngacak ya. Oke. Iya, Nah, kalau bisa lagi. Kalau mau nih yang ini, yang nggak berhubungan tuh simpennya di sini aja. Jadi dihapus dari kisi utama. Jadi biar biar apa namanya? Biar rapih. Kalau mau rapih mah yang sini tinta Quran. Nah, di yang aku pegang nih akun ini ya, akun ini. Itu sempat collab beberapa collab ya sama akun lain. Tapi aku coba untuk dihapus dari kisi utama, bukan hapus postingan ya. Jadi disimpan di bukan di bagian ini. Ini kan akun itu aku buat khusus untuk mukanya beliau-beliau ini nih, bisa seperti sama Miss Chat. Tapi ada nih akun-akun yang minta collab ini kalau nggak salah ya. Nah, ini aku hapus dari kisi utama, tapi tetap ada di sosial media mereka. Ada di sini harusnya, tapi nggak ada hilang. Jadi nggak apa-apa di mana namanya yang tadi yang aku ini biar rapi. Pertama banyakin posting dan kalau aku saranin itu ada apa ya kayak semacam tutorial kayak gitu. Nah kayak gini, sini tutorial misalkan pembuatan pembuatan muka kan anak-anak DKP biasanya garis terus bulat gitu. Terus yang kedua, nah coba jadi buat semacam apa ya, bukan hasilnya aja, bukan hasilkannya aja, tapi kayak ini nih, kayak si seniman bocah, tuh nggak teman-teman seniman bocah. oh iya Kak. Nah, seniman bocah kan dia ada buat, mari kita lihat ininya nih, desainnya ya. Nah, tuh, jadi ada buat caranya, nggak harus ngikutin gini ya formatnya, ada muka, tapi ya udah ada tutorial kayak buatnya kayak gimana. Terus baru hasilnya di postingan selanjutnya. Jadi biar fokusnya pengen kenal dulu. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa, dibanyakin aja konten-kontennya. Jadi akan kelihatan mana yang rame, itu banyakin. Contoh, nih, aku yang aku pegang, teman-teman, ini sering dulu tuh buat konten-konten kata-kata ya, kalimat. Itu ternyata lebih rame kalimat tentang suami istri. Ya, jadi aku banyakin nih konten-konten ini. Ternyata rame 30.000 yang like, 4.000, 6.000, sama konten reaction. Jadi dulu tuh, nih ya, kalau teman-teman aku sharing dikit ya, dulu aku megang akun ini itu ngomong, jadi ada kalimat ini di reaction ngomong, ustaznya enggak, ini cuma diem doang, rame itu kan 7.000, ini berapa nih, ini 20.000, jadi cuma dia doang. Nah jadi aku banyakin konten-konten kayak gini, jadi untuk Kak Syaf Aska perbanyak aja dulu kontennya sesuai apa yang jadi ingin dibuatnya, nanti akan kelihatan mana yang rame, itu banyakin kayak gitu ya, mana yang rame banyakin kayak gitu. Gak apa-apa, masih apa namanya, masih masih saya sama, aku udah dulu coba-coba, malah akun saya juga dulu ya sekitar konten-konten ngupload foto pribadi lah apa apa. Sekarang kan aku punya basic nulis sama paham prompt AI. Ini aja nih, aku buat konten kayak gini, ini untuk CTA-nya nanti ketulisan atau ke beli buku. Ini dari bagaimana aku mau menggunakan AI, si ini tuh. Jadi aku nonton di YouTube, lalu aku buat linknya itu jadi ringkasan, link pembahasan ini Ustadz Felix sama Panji. Jadi aku fokusnya sekarang di tulisan. Desain juga, kalau desain lebih di kerjaan ya, lebih di pekerjaan aku di sini saat ini. Kayak gitu. Oke, berarti banyakin dulu ya nyoba semua konsep. Nyoba semua konsep aja. Konsep
konsep selain yang hasilnya berarti konsep pembuatannya, terus konsep do and don't kayak gitu-gitulah. Banyak mungkin Kak Aska punya referensi ya, referensi orang-orang gitu. Kalau aku berarti kalau sesuai dengan Mbak Aska ini kayak seniman baca, jadi ada pembuatannya kayak gitu. Jangan jangan kalau pengen kedepannya pengen jualan, jangan ini, jangan langsung buat postingan jualan, tapi banyakin aja dulu. Banyakin aja dulu. Nanti biasanya, nah aku juga nih buat kayak gini nih. Aku kan buat ini. Ada yang ngechat beberapa orang buat, Mas bisa bikinin kayak gini nggak? Itu kan, nah postingan apa namanya? Postingan nikah. Nah itu jadi bahan bahan peluang untuk bercuan kayak gitu. Sip, dikembalikan lagi ke Kak Firman. Nah, gimana nih Kak Aska? Udah Nah, ngerti benar, belum? kudu mikir. Rajin mikir ya betul. Sekarang ada AI Gimana yang nih Kak Aska? ChatGPT. Udah terjawab belum? Udah, Kak. Terima kasih. Iya, pakai ChatGPT aja Sama atau Gemini. Kak. Kalau ide Kalau kreatif mau cari ChatGPT ya. Saran aku ya, benar, untuk ide-ide konten cari ChatGPT. Kalau untuk data Gemini atau Gemini. Jadi bahas ke betul ya Kak ya. AI ya. Oke, mangga lanjut. Nah, kawan-kawan, karena kita sudah masuk nih ke penghujung acara, terima kasih banyak Kak Hamdun telah berkenan menjadi pematerian kita saat ini. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan nih kepada kita. Pastinya sangat bermanfaat sekali ya kawan-kawan ya, ilmu yang dibagikan Kak Hamdun kepada kita hari ini tentang si design your brain ini. Bagaimana sih cara kita uh, mengekspresikan diri kita gitu agar dikenal oleh orang gitu. Nah, teman-teman, setelah kita tadi mendapatkan nih ilmu yang sangat luar biasa, tibalah kita pada sesi apresiasi karena setiap ilmu yang dibagikan tentu layak mendapatkan penghargaan, bukan? Nah, Kak, sebagai bentuk apresiasi nih dari panitia dan ucapan terima kasih kepada Kakak nih, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat nih kepada Kak Hamdun. Untuk itu, kepada panitia saya persilahkan. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Kak. Terima kasih kembali dari kita. Kepada tim PDD, silahkan didokumentasikan. Oke, gaya dulu, Kak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, hatur nuhun, Kak. Terima kasih banyak sekali telah menjadi pematerian nih dari kita hari ini. Kapan-kapan jumpa di Bandung, teman-teman. Di Bandung kan luas Siap. ya, teman-teman. Nah, siap, siap. Nah, kawan-kawan, setelah sesi pematerian tadi nih kita masuk nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih pasti sama kalian. Saya yakin dari tadi nih walaupun banyak yang diam, ada yang tidak muncul di chat, ada yang kameranya mati nih, tapi begitu mendengar kata ini pasti langsung fokus kembali kita. Oke, karena sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu door prize kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan abadikan momen yang sudah uh, momen silakan buat SG gitu semenarik mungkin. Jangan lupa tag IG Sekarya Project agar bisa mendapatkan door prize ini. Nah, oke kawan-kawan, sebelum itu kita baik sebelum penutup nih, setelah mendapatkan wawasan baru dari pematerian sangat luar biasa tadi, kemudian sekarang saatnya kita mengukur kembali nih kawan-kawan, sejauh mana sih pemahaman kita tambah setelah sesi tadi. Nah, silakan kawan-kawan mengisi post-test yang telah disediakan oleh panitia nih, agar kita tahu nih uh, materinya sampai nggak sih ke kawan-kawan gitu. Oke, silakan diisi dengan seksama, diisi dengan perlahan aja sebaik mungkin pengerjaannya. Coba nggak apa-apa, walaupun saya kasih waktu 2 menit ya kawan-kawan untuk pengerjaannya. So, silahkan dikerjakan dengan uh, seksama, perlahan aja, nggak apa-apa. Nah, itu linknya sudah dikirim, post test. Waktunya 2 menit ya kawan-kawan.
Ada yang udah selesai belum nih isi jawabnya? Udah ada yang selesai? Coba dong, jempolnya mana kalau udah selesai? Mau lihat? Wah, satu, dua, wah banyak sekali. Oh, udah selesai ya kayaknya ya. Ini udah selesai ya. Nah, kawan-kawan kalau udah selesai kita langsung lanjut aja ya sambil berjalan, oke? Tidak terasa kawan-kawan perjalanan kita hari ini sudah sampai nih di penghujung acara. Nah, hari ini kita belajar nih bahwa setiap orang itu pasti memiliki potensi kawan-kawan. Setiap orang memiliki nilai dan setiap orang memiliki cerita dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu, tapi apakah kita berani memulai gitu. Karena karya besar tidak lahir dari suatu yang sempurna, tapi karya besar lahir dari keberanian untuk mengambil langkah pertama, kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan setelah kegiatan ini selesai nantinya akan ada yang berani menulis nih, berani buat konten, mungkin berani untuk membangun personal brandingnya, dan ada yang berani menunjukkan nih karya-karya terbaiknya. Dan akan karena dunia itu tidak akan mengenal potensi kita jika kita tidak pernah menunjukkannya. Nah, sebelum itu kawan-kawan, karena semua rangkaian kegiatan kita hari ini sudah selesai, marilah kita tutup kegiatan ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kawan-kawan, saya Gustafirman Firdaus mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan narasumber. Mohon maaf setelah memandu kegiatan jika ada salah kata dan tindakan. Tapi kawan-kawan, sebelum kegiatan ditutup, kita dokumentasi dulu ya. Eh, Boleh tim PDD silahkan persiapkan dokumentasinya sebelum acaranya kita tutup. Nih. Kawan-kawan boleh on cam dulu kawan-kawan. Kak Hamdun boleh on cam. Kita ambil dokumentasi dulu terakhir sama kawan-kawan. Tim PDD sudah siap? Oke. Kalau gitu Oke, boleh ya udah siap? teman-teman. Udah siap. Yang Oke. yang tidak on cam boleh untuk reaction ya. Oke, Yang tidak on boleh cam untuk reaction slide aja. pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sudah Kak? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri Kak Hamdun yang telah menyampaikan materi yang sangat daging tadi. Dan terima kasih sudah berkenan hadir di Camp Karya Project ini. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir dan menyimak pematerian kita saat ini. Semua rangkaian kegiatan sudah selesai. Jangan lupa kawan-kawan ramaikan IG Sekarya Project buat SG semenarik mungkin agar bisa mendapatkan door prize-nya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali kawan-kawan. Jangan lupa nanti malam kita ada bootcamp kembali.